Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita mulai dengan doa dulu. Jadi sebelum belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, untuk materi hari ini kita belajar fungsi komposisi ya. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke. Yang pertama. Oke, di sini. Komposisi fungsi. Teman-teman ada yang tahu nggak komposisi itu apa? Gabungan. Ya, benar. Pinter. Jadi komposisi itu gabungan. Jadi di sini nanti kita fungsi komposisi ini kita akan bahas tentang pengertian fungsi komposisi, menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi lain diketahui, dan sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, untuk pengertiannya, benar tadi kata Dea. Jadi fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi yang dapat menghasilkan fungsi baru. Jadi ketika sebuah fungsi dengan fungsi lainnya digabungin, itu akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, operasi komposisi dilambangkan dengan ini yang atau ini disebutnya komposisi atau bundaran. Nah, fungsi baru yang dapat dibentuk dengan operasi komposisi yaitu yang pertama ini F bundaran G, X. Nah, dibacanya F bundaran G, X atau FGX. Yang kedua, G bundaran Fx atau juga bisa dibaca dengan G komposisi Fx atau GFX. Oke, yang B menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi lain diketahui. Nah, jika yang diketahui ini Fx dan Gx, maka yang dapat ditentukan adalah F bundaran Gx atau G bundaran Fx. Nah, jika yang diketahui adalah Fx dan F bundaran Gx, maka yang dapat ditentukan adalah Gx-nya. Karena Gx-nya di sini nggak ada diketahui. Terus jika yang diketahuinya Fx dan G bundaran Fx, maka yang dapat dicari adalah Gx-nya juga. Terus jika yang diketahui adalah Gx dan F bundaran Gx, maka yang dapat ditentukan adalah Fx. Dan jika yang diketahui adalah Gx dan G bundaran Fx, maka yang dapat ditentukan adalah Fx-nya, fungsi F pada X. Nah, ini untuk contoh soalnya. Misalnya diketahui fungsi komposisi F bundaran Gx sama dengan min 2x, Di sini min 2x ditambah 3 dan fungsi Fx sama dengan 4x dikurang 1. Nah, tentukan fungsi Gx. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kalau misalnya yang diketahui adalah F bundaran Gx dengan Fx, maka yang dapat ditentukan adalah Gx-nya. Jadi ini kita cari fungsi G-nya, fungsi Gx. Nah, jadi cara menjawabnya yaitu kita buat F Gx sama dengan F bundaran Gx. Jadi fungsi barunya itu di sebelah kanan. Nah, jadi Fgx ini kita turunkan, kita masukkan nilai fungsi F-nya, yaitu kan tadi 4x dikurang 1. Nah, jadi X di sini kita ganti dengan Gx-nya. Jadi 4 dikali Gx dikurang 1. Sama dengan min 2x ditambah 3, sebab Fx sama dengan 4x dikurang 1. Oke, jadi ini hanya merubah nilai x-nya saja menjadi Gx. Terus kita turunkan.
min 1 ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi plus 1. Nah, kan kalau plus 1 kan bisa dijumlah dengan angka 3-nya. Jadi 3 ditambah 1 kan 4. Jadi kalau diturunkan itu 4 dikali GX sama dengan min 2X ditambah 4. Nah, menghasilkan GX sama dengan min 2X ditambah 4 per 4. Nah, jadi angka 4 tadi yang ada di kiri itu dipindah ruas menjadi pembaginya. Jadi min 2X ditambah 4 itu dibagi dengan 4, menghasilkan min 1 per 2X ditambah 1. Nah, dari mana min 1 per 2X ini? Itu didapat dari min 2X dibagi 4, menjadi min 1 per 2X. Nah, untuk angka 1 sendiri ini dari plus 4 dibagi 4, jadinya plus 1. Jadi fungsi GX adalah GX sama dengan min 1 per 2X ditambah 1. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, untuk yang pertama, pada umumnya operasi komposisi pada fungsi-fungsi tidak komutatif. Jadi, fungsi F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran FX. Oke, jadi teman-teman ingat kalau F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran FX. Oke, untuk yang kedua ini operasi komposisi pada fungsi-fungsi bersifat asosiatif. Artinya dia ini bisa pindah-pindah ya, tanda kurungnya ini, asosiatif. Jadi F bundaran G bundaran HX itu sama dengan F bundaran G bundaran HX itu sama dengan F bundaran G bundaran HX. Nah, jadi asal apa ya, tempatnya ini tetap, artinya tidak berubah. Di mana F, di mana G, di mana H, itu tidak berubah. Jadi ini sama, dia bersifat asosiatif. Nah, yang ketiga, dalam operasi komposisi fungsi-fungsi terdapat sebuah unsur identitas. Jadi komposisi fungsi ini memiliki unsur identitas I di sini ya. Jadi F bundaran I ini identitasnya X sama dengan I bundaran Fx ini sama dengan Fx. Jadi F bundaran Ix itu sama dengan Fx. Oke, di sini ada contoh soal supaya teman-teman lebih jelas. Kita mau ngebuktiin kalau di ini yang nomor pertama ini tidak komutatif. Kita mau ngebuktiin itu. Oke, jadi ini contoh soalnya. Diketahui Fx sama dengan 2x ditambah 5 dan Gx sama dengan x ditambah 4. Tentukan nilai F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Oke, kita cari dua-duanya ya. Jadi, untuk yang pertama kita cari F bundaran Gx dengan rumus F Gx. Nah, jadi sama dengan F, masukkan nilai fungsi G-nya, yaitu tadi X ditambah 4, terus sama dengan lagi, masukin lagi fungsi F-nya dengan catatan X pada fungsi F ini diganti dengan nilai Gx-nya tadi. Jadi 2, harusnya kan X, jadinya 2X ditambah 4, baru ditambah 5. Jadi sama dengan, ini 2 dikali X, jadinya 2X, terus 2 dikali plus 4, jadinya plus 8, terus ditambah 5. Jadi hasilnya itu sama dengan 2X ditambah 13. Nah, jadi fungsi F bundaran Gx-nya itu 2x ditambah 13. Nah, untuk G bundaran Fx-nya, itu kita masukkan lagi dengan rumus G Fx. Jadi, kita masukkan dulu nilai fungsi Fx-nya. Jadi, G-nya masih kita tulis. Terus fungsi Fx-nya tadi 2x ditambah 5. Jadi, sama dengan nilai Gx-nya tadi X ditambah 4. Nah, nilai X di sini kita ganti dengan fungsi X-nya tadi, yaitu 2X ditambah 5. Baru kita tambahin dengan angka 4. Nah, sama dengan
2x ditambah 5 ditambah 4. Jadi sama dengan 2x ditambah 9. Nah, jadi soal ini membuktikan bahwa fungsi f bundaran gx itu tidak sama dengan fungsi g bundaran fx karena hasilnya berbeda. Oke. Untuk semakin paham teman-teman, ini ada sedikit exercise atau latihan yang mungkin bisa teman-teman kerjakan. Untuk pengerjaannya boleh melihat catatan atau nanti ini PowerPoint-nya saya kirim. Jadi nanti dengan waktu 2 jam, ini 2 soal nanti dikirimkan ke saya ya. Oke. Oke, sampai segitu dulu materinya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh di WhatsApp saja. Nah, untuk soal tadi dikerjakan, nanti saya kirim PPT-nya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.